menghasilkan para pemimpin yang lebih baik, maka kita sama-sama akan menanggung dosa karena telah menghabiskan uang rakyat untuk melaksanakan pemilu yang tidak baik. Setuju ya? Baik. Dan untuk membuat pemilu itu lebih baik, KPU tidak bisa bekerja sendiri. KPU membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti mahasiswa ini adalah kelompok yang sangat penting, tidak saja untuk memperkuat kelembagaan masyarakat di bawah supaya mengerti pemilu, supaya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi masyarakat mahasiswa ini bisa menjadi pengawas kalau terjadi hal-hal yang merusak pemilu nanti. Jadi kami butuhkan informasi dan hasil pengawasan teman-teman di masyarakat, di lapangan. Jangan sampai ada pihak-pihak siapapun dan dari manapun datangnya yang coba-coba akan merusak, akan mengganggu pemilu kita ke depan. Jadi pemilu ini harus sukses, bukan saja prosesnya, pemilu ini juga harus sukses dan bersih dari segala macam tindakan kotor yang merusak pemilu. Setuju ya? Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan Pak Arief akan menambahkan. Sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas kedatangan dan partisipasi kawan-kawan semua yang ada di sini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pemilu bersih! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena semua sudah disampaikan oleh Pak Juri, saya tidak perlu menyampaikan banyak hal. Tapi kira-kira nanti kalau kawan-kawan mahasiswa giliran menggantikan kami jadi komisioner, jadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, saya hanya nitip pesan saja, jadilah kalian pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik daripada kami. Begitu ya? Setuju? Hidup mahasiswa! Merdeka! Terima kasih. Menyampaikan, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ada 3 poin yang sebenarnya hari ini akan kita capai seperti itu. Yang pertama adalah poin masalah aksi sosial, aksi pencerdasan atau blow up isu, memberikan isyarat kepada negara ini, kepada negeri ini bahwa kita mahasiswa siap mengawal pemilu sekaligus memperingatkan untuk 9 April nanti kita harus benar-benar berpartisipasi aktif dalam pemilu untuk pemilu yang lebih adil dan lebih baik lagi daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Yang kedua adalah masalah advokasi. Nah, ini yang menurut saya penting untuk disampaikan di sini. Rekan-rekan semuanya, di awal sebenarnya tuntutan kita kepada KPU intinya adalah pada masalah memudahkan untuk pemindahan DPT kaum urban seperti itu. Jadi masyarakat yang sekarang tidak bisa memilih sekarang sampai nanti ya tidak bisa pulang untuk memilih menggunakan hak pilih di daerahnya, kita menuntut KPU untuk mempermudah itu. Salah satu mekanisme yang kita tawarkan adalah khusus untuk di kampus, yaitu ada TPS tambahan seperti itu. Nah, tadi sudah banyak diskusi rekan-rekan semuanya, ini ada respon positif. Jadi saya jelaskan sedikit, walaupun nanti mungkin rinciannya akan dijelaskan oleh presiden mahasiswanya masing-masing, oleh presiden BEM-nya masing-masing. Tetapi pada intinya begini, untuk DPT yang memang tidak bisa memilih tempat asalnya, itu akan dimudahkan dalam proses pemindahannya, yaitu bisa diakomodir oleh lembaga kampus masing-masing dan diurus di KPUD masing-masing seperti itu. Jadi tidak perlu pulang ke daerahnya dulu mengambil form A5 kemudian balik lagi ke daerah sekarang, tidak. Jadi kita bisa mengurus itu di KPUD masing-masing seperti itu. Nanti ketinggal cross check, ada sistem online di sana, dan nanti ketika sudah di cross check itu kita bisa langsung dapat form A5 di KPUD yang sekarang, bukan daerah kita seperti itu. Tepuk tangan dulu buat KPU. Akan tetapi rekan-rekan semuanya, saya ingin memberikan isyarat kewaspadaan kepada kita semuanya. Jadi dalam tataran kebijakan di pusat boleh jadi itu sudah clear, tetapi nanti akan kita lihat di lapangan bagaimana sebenarnya akan terjadi rekan-rekan semuanya.
Tetapi ini menurut saya sudah cukup positif. Tinggal nanti ketika di lapangan ada masalah lagi, kita siap ketuk pintu untuk KPUD masing-masing, rekan-rekan semuanya. Kalau diketuk pintu tidak dibuka, kita akan dobrak pintu KPUD masing-masing, rekan-rekan semuanya. Siap semuanya? Siap untuk mengawal pemilu ini? Siap untuk terus berjuang, rekan-rekan semuanya? Hidup mahasiswa! Dan rekan-rekan semuanya, substansi tadi menurut saya sudah cukup dipahami ya rekan-rekan semuanya. Jadi sudah cukup bagi kita untuk tuntutan kita dipenuhi oleh KPU pusat. Seperti itu. Tinggal nanti di daerah masing-masing ketika ada masalah dan lain-lain berarti harus ada cross check lagi di KPUD-nya. Dan ada informasi penting rekan-rekan semuanya untuk info lengkap terkait kebijakan apapun itu terkait KPU bisa sebenarnya diakses di media online di website KPU seperti itu. Jadi nanti detail-detailnya bisa dilihat di sana. Kemudian yang ketiga, wallahu alam apa akan kita lakukan sebenarnya akan ada long march lagi ke Bawaslu seperti itu. Akan tetapi nanti kita akan lihat saja komando dari Korwil, koordinator wilayah, apakah harus audiensi ke sana. Karena apa? Karena substansi yang akan kita lakukan adalah salah satunya pengawalan terhadap pemilu sebagai pemantau yang memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu di lapangan seperti itu. Yang sampai sekarang sebenarnya belum jelas pelanggaran-pelanggaran itu kok tidak ada tindakan gitu kan. Kalau tadi banyak orator-orator mengatakan sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh parpol tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu yang apakah itu jadi capres, jadi cawapres, jadi apa lagi. Itu yang belum kita clearkan sebenarnya. Peran kita itu di mana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah itu sebenarnya clearnya itu di Bawaslu. Tetapi kita lihat dulu Komando Korwil ya. Apakah lanjut lagi ke Bawaslu? Tetapi sudah sore. Tetapi poin pengawalan, pemantauan yang akan kita lakukan itu tidak akan pernah kita surut terhadap itu. Jadi kita akan tetap melakukan itu. Mungkin nanti ada konsolidasi lagi. Dan dari saya cukup itu saja. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita generasi baru yang akan benar-benar membangun negeri ini. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk membangun negeri ini, pastikan itu kita melakukan itu dengan nuansa-nuansa keikhlasan. Apakah kita ikhlas untuk membangun negeri ini? Apakah kita berbuat tanpa pamrih untuk membangun negeri ini? Apakah kita siap untuk membangun negeri ini? Apakah kita bertekad untuk selalu dan selalu membangun negeri ini? Rekan-rekan semuanya, salam perjuangan. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan.